Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Aliyah, NIM 20202022121 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memaparkan isi dari proposal saya yang berjudul Peranan Guru PAI dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Quran di MI Al-Khairiyah Palembang. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. MI Al-Khairiyah Palembang merupakan lembaga pendidikan yang sudah berdiri lama dan sudah dapat diakui oleh masyarakat secara keseluruhan, baik melalui standar kompetensi dan sertifikasi gurunya. Sebagai sekolah Islam, MI Al-Khairiyah Palembang mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan anak didiknya menjadi manusia yang berkepribadian muslim sebagaimana tujuan pendidikan Islam. Penulis memilih tingkat madrasah ibtidaiyah sebagai objek penelitian karena lembaga tersebut adalah salah satu dari lembaga pendidikan yang muridnya rata-rata belum termotivasi untuk membaca Al-Quran, sehingga peranan guru dan lingkungan sekitar dalam memberikan motivasi membaca Al-Quran itu sangat dibutuhkan. Nah, membaca Al-Quran harus dibiasakan sedini mungkin, sehingga ketika mereka mulai remaja, maka mereka akan terbekali dengan ajaran-ajaran Islam. Tapi kenyataannya, masih ada sebagian siswa yang kurang minat dalam belajar membaca Al-Quran. Siswa yang rendah dalam minat belajar untuk membaca Al-Quran itu dapat dilihat dari siswa yang tidak bersemangat dalam belajarnya. Akan terlihat dari aktivitas ia dalam belajar, terlihat malas-malasan, sering ngobrol dengan temannya, perhatian tidak fokus pada saat kegiatan pembelajaran, pengaruh dari teman atau dari pergaulan, sibuk sendiri, tidak gemar belajar untuk mempelajari dan membaca Al-Quran, kurang banyak latihan dalam membaca Al-Quran, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Maka ini adalah salah satu tugas seorang guru untuk selalu mendorong dan memberikan nasihat kepada siswanya untuk lebih giat dalam mengikuti kegiatan pelajaran pendidikan agama Islam, terutama ketika pelajaran membaca Al-Quran. Keadaan tersebut perlu diperhatikan oleh seorang guru, khususnya guru PAI, agar selalu berusaha untuk menciptakan inovasi dalam pembelajaran sebagai solusi untuk meningkatkan daya tarik siswa dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kemampuan membaca. Maka peran guru yang menjadi inovasi dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, melihat kondisi yang demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang penulis beri judul Peranan Guru PAI dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Quran di MI Al-Khairiyah Palembang. Selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran guru PAI dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Quran di MI Al-Khairiyah Palembang. Yang kedua, apa saja hambatan guru PAI dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Quran di MI Al-Khairiyah Palembang. Dan yang ketiga, apa dampak positif peranan guru PAI dalam meningkatkan minat kemampuan Al-Quran di MI Al-Khairiyah Palembang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peran guru PAI dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Quran di MI Al-Khairiyah Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja hambatan guru PAI dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Quran di MI Al-Khairiyah Palembang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa saja dampak positif peranan guru PAI dalam meningkatkan minat kemampuan Al-Quran di MI Al-Khairiyah Palembang. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti,
dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman dari objek yang diteliti guna penyempurnaan dan bekal di masa mendatang, serta untuk menambah pengalaman dan wawasan, baik dalam bidang penelitian pendidikan maupun penulisan karya ilmiah. Yang kedua yaitu bagi lembaga pendidikan, dapat memberikan motivasi bagi lembaga pendidikan yaitu MI Al-Khairiyah Palembang untuk meningkatkan proses belajar mengajar, terutama dalam hal meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi calon peneliti selanjutnya. Selain itu, dapat menjadi referensi untuk mengadakan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, kerangka teori. Kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya. Yang pertama yaitu peranan guru. Peran utama seorang guru adalah menyampaikan ilmu pengetahuan sebagai warisan kebudayaan masa lalu yang dianggap berguna sehingga harus dilestarikan. Nah, guru itu mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sebagaimanapun hebatnya teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. Beberapa peran guru dalam proses pembelajaran yaitu guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai anggota masyarakat, guru sebagai penasehat, guru sebagai pendorong kreativitas, guru sebagai pendidik, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, dan guru sebagai evaluator. Yang kedua yaitu minat membaca Al-Quran. Minat membaca Al-Quran merupakan suatu perhatian atau kesukaan maupun keinginan serta kesadaran seorang individu dalam melihat isi sesuatu yang tertulis dengan pengamatan mata serta memahaminya, kemudian melisankan dalam hati untuk menangkap makna bacaan yang berupa simbol-simbol dari sebuah pengertian. Nah, dalam dunia pendidikan, khususnya minat membaca Al-Quran, siswa sangat penting sekali dalam upaya meningkatkan prestasi atau wawasan keilmuan bagi bangsa yang sudah maju dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu kemampuan membaca Al-Quran. Kemampuan membaca Al-Quran ini yaitu kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan seseorang dalam membaca Al-Quran secara tartil dan memahami maksud serta mengerti makna yang terkandung dalam bacaan, dan yang membacanya adalah ibadah, bernilai ibadah. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Kajian pustaka atau penelitian terdahulu itu adalah kegiatan meliputi bacaan, mencari dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain yang pertama yaitu Ali Rahmat, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan judul penelitian hubungan antara kemampuan baca tulis Al-Quran dengan prestasi belajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 86 Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan baca tulis Al-Quran dengan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa SMA Negeri 86 Jakarta. Hubungan positif dan signifikan juga ditunjukkan oleh masing-masing subvariabel kemampuan tersebut. Pemahaman dan kemampuan siswa baca tulis Al-Quran memiliki kolerasi dan kontribusi yang bermakna terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 86 Jakarta. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa SMA Negeri 86 Jakarta, disarankan kepada guru agar dapat memberikan motivasi kepada siswa supaya gemar dalam mempelajari Al-Quran dan cakupannya pendidikan agama Islam. Peran orang tua juga mempengaruhi dalam meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam. Kemauan dalam diri seseorang siswa juga dapat memberikan
kontribusi yang baik dalam meningkatkan pemahaman Al-Quran demi mencapai prestasi belajar pendidikan agama Islam yang lebih optimal, terutama kemampuan baca tulis Al-Quran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang kedua yaitu Siska Humairo, Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ, Jakarta. Skripsi yang berjudul Upaya Guru Agama dalam Meningkatkan Prestasi Pendidikan Agama Islam. Pai siswa SD di Kecamatan Cipayung. Nah, jika diperhatikan, dari skripsi tersebut memiliki kesamaan pada penulis, yaitu berkaitan dengan upaya pada guru agamanya. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel lainnya, yakni jika pada penelitiannya berkaitan dengan prestasi belajar, sedangkan penulis lebih menekankan pada kemampuan membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu Eka Nurlaila, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Jakarta. Skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode An-Nur terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa MI Tumrusidan Sida Mulia. Pada skripsi ini memiliki persamaan pada penulis, yaitu kemampuan membaca Al-Quran, tetapi berbeda dalam fokus penelitiannya, di mana skripsi yang ditulis Eka lebih menekankan pada pengaruh penggunaan metode An-Nur, sedangkan yang penulis bahas lebih kepada bagaimana peran guru Pai dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Quran di MI Al-Khairiyah Palembang. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah studi lapangan dengan mengangkat objek kajian, yakni peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan dan minat membaca Al-Quran di MI Al-Khairiyah Palembang. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Nah, berdasarkan hal di atas, untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih terarah, maka penelitian ini disusun melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pengumpulan data dan dokumentasi, dan yang ketiga yaitu tahap pengelolaan data yang menyangkut pengklasifikasian data dan penyusunan hasil penelitian yang selanjutnya dideskripsikan sebagai hasil laporan penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.